Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Tridevina. Saya dari kelas 08 semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kelima ilmu biomedik dasar tentang sistem reproduksi, sistem endokrin, dan sistem perkemihan. Yang pertama, kita masuk ke sistem reproduksi. Di sini ada organ reproduksi pria. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Yang pertama, itu di sini ada bladder atau kantong urin, kandung kemih. Yang kedua ini ada prostat atau kelenjar prostat. Di sini tuh kelenjar prostat itu fungsinya untuk menghasilkan cairan pelindung dan penetral sperma. Selanjutnya ini ada corpus spongiosum. Ini ada uretra, tempat jalannya air kemih atau sperma. Lalu ini ada foreskin, kulit luar di bagian ujung penis. Ini penis glands di ujung sini. Dan di sini ada urethral opening atau keluarnya jalur air pipis dan air sperma. Selanjutnya di sini ada skrotum. Skrotum ini mengatur fungsinya untuk mengatur suhu testis agar sperma berkembang secara optimal. Lalu di sini ada testis. Testis di sini yaitu yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu di sini ada epididymis. Epididymis ini adalah tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma. Lalu di sini ada vas deferens. Deferens ini yaitu yang menyalurkan sperma ke uretra. Jadi dari sini sperma dikeluarkan lalu masuk ke jalur uretra. Dan di sini ada anus, ada rektum, dan ada ejaculatory duct dan seminal vesicle. Selanjutnya kita ke organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita yang pertama ada ovarium. Ovarium ini fungsinya untuk menghasilkan ovum dan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya kita ke tuba fallopi. Tuba fallopi ini fungsinya untuk tempat pembuahan dan saluran ovum ke dalam rahim. Selanjutnya di uterus, tengah-tengah sini, uterus ini tempat perkembangan embrio atau janin. Jadi ketika seorang wanita telah dibuahi dan terjadi fertilisasi di sini, maka sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma itu akan masuk dan menempel di sisi dinding uterus ini. Lalu ada serviks. Serviks ini penghubung rahim dan vagina, dan serviks juga bisa melebar saat seorang wanita itu melahirkan. Lalu di bawah ini ada vagina. Vagina ini saluran kelahiran, menstruasi, dan masuknya sperma. Selanjutnya kita bahas ke sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri atas kelenjar-kelenjar penghasil hormon. Hormon-hormon ini juga berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh, pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, suasana hati, dan keseimbangan energi. Beda pada sistem saraf yang bekerja cepat melalui impuls listrik, sistem endokrin ini bekerjanya lebih lambat, tetapi efeknya lebih lama karena pesannya dikirim melalui darah dalam bentuk hormon. Ini ada kelenjar-kelenjar dalam wanita dan di pria. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar-kelenjar utama pada sistem endokrin dan fungsinya. Yang pertama itu kelenjar hipofisis atau pituitari. Ini letaknya ada di dasar otak manusia. Hormon yang dihasilkan yaitu hormon pertumbuhan GH, prolaktin, ADH, dan oksitosin. Fungsi hormon tersebut itu bisa mengatur pertumbuhan, tekanan darah, dan fungsi kelenjar lain. Yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini leher di bagian depan, biasanya di sebelah sini. Itu hormon yang dihasilkan itu tiroksin T4 atau tiodotironin T3.
Ini tuh biasanya mengatur metabolisme tubuh dan pertumbuhan. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Ini tuh di belakang tiroid kita. Dan hormon yang dihasilkan itu paratormon. Dan fungsi hormon paratormon ini mengatur kadar kalsium dalam darah tubuh manusia. Yang keempat ada kelenjar adrenal. Itu letaknya ada di atas ginjal. Ini tuh hormon yang dihasilkan bisa adrenalin dan kortisol. Fungsinya itu mengatur respons stres atau fight or flight, tekanan darah, dan metabolisme. Selanjutnya ada pankreas atau pulau Langerhans. Ini tuh terletak di belakang lambung. Hormon yang dihasilkan itu ada insulin dan glukagon. Biasanya ini tuh berfungsi untuk mengatur kadar glukosa atau kadar gula darah. Selanjutnya ada kelenjar gonad atau seksual. Ini biasanya terletaknya di testis bagi pria dan ovarium bagi wanita. Dan hormon yang dihasilkan itu testosteron, estrogen, dan progesteron. Fungsinya ini untuk mengatur fungsi reproduksi dan ciri kelamin sekunder. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini letaknya ada di otak tengah manusia dan hormon yang dihasilkan itu adalah hormon melatonin. Ini tuh fungsi hormonnya untuk mengatur ritme tidur. Selanjutnya ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini terletak di belakang tulang dada, biasanya pada anak-anak, dan hormon yang dihasilkan itu yaitu hormon timosin. Fungsinya untuk mengatur sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya itu fungsi umum sistem endokrin. Fungsinya itu yang pertama untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh, yang kedua mengendalikan metabolisme energi, yang ketiga mengatur fungsi reproduksi, yang keempat menjaga homeostatis atau keseimbangan tubuh kita, yang kelima membantu tubuh beradaptasi terhadap stres atau perubahan lingkungan. Jadi kesimpulannya, sistem endokrin adalah sistem yang mengatur tubuh melalui hormon yang diproduksi oleh berbagai kelenjar tanpa saluran, bekerja sama dengan sistem saraf untuk menjaga keseimbangan dan fungsi tubuh manusia. Selanjutnya ada sistem perkemihan. Sistem perkemihan ini adalah sistem yang bekerja sebagai proses penyaringan atau filtrasi sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, ekskresi, dan penyerapan zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh, yaitu biasa disebut reabsorpsi. Di sini terlampir organ sistem perkemihan. Yang pertama itu ginjal atau renal. Ginjal ini biasa fungsinya untuk mengeluarkan urin. Yang kedua, ureter. Ureter itu menyalurkan urin, ureter yang ada di sebelah sini, fungsinya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Yang ketiga, vesika urinaria atau kandung kemih sebagai penampung urin yang akan siap dikeluarkan oleh tubuh kita. Yang keempat itu ada uretra, saluran kencing di sebelah sini, di paling bawah. Ini tuh